IPM kita ini konsisten setiap tahunnya naik. Ya. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, tetapi angka peningkatan itu tetap mengarah ke positif. Ada peningkatan setiap tahunnya dari beberapa digit dari tahun-tahun yang lalu. Dengan program Takisiola ini kolaborasi dari semua lintas sektor, dari pemerintah, private sektor, Ya. kemudian masyarakat, itu kita libatkan dalam untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat kita, khususnya anak-anak kita yang selama ini tidak bersekolah, menjadi kembali bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini kita masih di Mamuju, Tengah Sulawesi Barat. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan Wakil Bupati Mamuju Tengah, ada Bapak Dr. Haji Askari Esos MSI bersama kita hari ini, dan kita akan memperbincangkan terkait berbagai topik yang menarik. Untuk itu kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang begitu spesial pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mamuju Tengah gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah juga. Alhamdulillah baik juga. Baik. Nah, terkait dengan Mamuju Tengah, kita lihat bahwa peningkatan angka ekonomi, kemudian juga penurunan kemiskinan juga sudah berhasil dicapai hingga 1 tahun kepemimpinan dari Bupati dan juga Wakil Bupati pada periode ini. Kemudian terkait dengan hal itu juga terjadi penurunan ketimpangan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan di tahun ini dari 7,72% menjadi 7,22%. Nah, kemudian angka Gini rasio ataupun juga penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat di 2025 dari 0,366 menjadi 0,244 begitu Pak. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan Gini rasio di Mamuju Tengah turun drastis dari angka tersebut mungkin dapat disampaikan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa Mamuju Tengah ini terus melakukan upaya dan strategi mulai dari proses perumusan kebijakan sampai kepada implementasi kebijakan dalam rangka menurunkan indikator makro. Di antaranya adalah tingkat kemiskinan ekstrim, stunting maupun pertumbuhan ekonomi, serta indikator-indikator lain termasuk yang disebutkan tadi, yaitu Gini rasio kita yang dari 0,366 menjadi 0,244%. Dan itu mendapatkan penghargaan nasional. Jadi di level pemerintah daerah yang fiskal kapasitinya rendah di seluruh Indonesia, kita menduduki peringkat nomor 1 untuk pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Ya, baik. Nah, kemudian juga untuk hal tersebut Pak, seperti apa korelasi penurunan angka kemiskinan yang sangat signifikan? Kita tahu datanya bahwa 7,72% menjadi 7,22% dengan kenaikan IPM menjadi 69,17%. Jadi saya mau menjelaskan dulu bahwa IPM kita ini konsisten setiap tahunnya naik. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, tetapi angka peningkatan itu tetap mengarah ke positif. Ada peningkatan setiap tahunnya dari beberapa digit dari tahun-tahun yang lalu. Pertumbuhan ekonomi ini juga tentu mungkin akan berpengaruh secara linear terhadap angka-angka kemiskinan kita, kemudian angka-angka partisipasi sekolah kita dan lain sebagainya berdasarkan indikator yang sudah dibuat. Dan ini juga menjadi salah satu prioritas utama kita. Bagaimana menciptakan Mamuju Tengah ini menjadi sebuah daerah yang tingkat indeks pembangunan manusianya agak menjadi baik ke depan, insya Allah. Itu target kita. Iya, baik. Selain juga dari faktor ekonomi, kemudian juga terkait dengan kenaikan IPM dan lain sebagainya, kita tentunya juga mau berfokus dengan pendidikan gitu Pak ya. Nah, sebanyak 271 siswa SD dan SMP di Mamuju Tengah
dapat kembali bersekolah melalui program Takisola. Mungkin dapat disampaikan Pak, program Ya, Takisola ini program seperti apa? salah satu prioritas kita adalah mengurangi angka anak putus sekolah Ya. di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Karena di sini masih ada angka itu, dan salah satu program yang dibuat adalah sebuah inovasi yang dibuat oleh teman-teman, yaitu Takisiola. Bagaimana mendorong anak-anak yang putus sekolah itu untuk masuk kembali bersekolah dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Dan alhamdulillah dengan program Takisiola ini kolaborasi dari semua lintas sektor, dari pemerintah, private sektor, kemudian masyarakat, itu kita libatkan dalam untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat kita, khususnya anak-anak kita yang selama ini tidak bersekolah, menjadi kembali bersekolah. Ya. Nah, kemudian program Takisiola ini Pak, apakah juga akan menaikkan angka IPM di Mamuju Tengah? Oh, insya Allah kan berpengaruh karena dengan sekolah yang bagus, kemudian tingkat pendidikan yang bagus, serta mungkin faktor-faktor lain, katakanlah tempat dan sarana pendidikan, serta lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Mamuju Tengah itu bisa meningkat, itu saya kira akan bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia kita. Ya, juga berbicara terkait indeks pembangunan manusia, ekonomi, dan pendidikan, yang juga menjadi perhatian kita tentunya adalah para pelaku UMKM begitu Pak. Nah, kemudian seperti apa peran penguatan UMKM di Mamuju Tengah dalam nantinya mendukung distribusi pendapatan agar tidak hanya berpusat pada pengusaha-pengusaha besar saja? Jadi kita memang mempunyai visi untuk peningkatan UMKM kita di Mamuju Tengah. Selama ini daerah ini berdiri dari tahun 2013, fokus kita memang sebagian besar ke UMKM kita. Kenapa? Karena sektor ini juga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi kita, dan tentu akan berpengaruh ke tingkat pengangguran kita. Nah, selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini tuh intervensi program dari pemerintah yang kita sinergikan dengan program pemerintah pusat, provinsi, dengan kabupaten yang kita buat, itu bisa menurunkan angka-angka tingkat pengangguran terbuka kita. Dan ini yang paling rendah di Sulawesi Barat, di Mamuju Tengah ini. Jadi perhatian kita terhadap UMKM itu berbagai macam program yang kita buat. Kita berkolaborasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga industri yang ada di luar kabupaten, bahkan luar provinsi. Kita mendidik UMKM kita di salah satu lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan karir di provinsi lain, katakanlah di Sulsel, itu setiap tahunnya kita bekerja sama dengan Balai Industri Makassar dan lain sebagainya. Kemudian kita membuka MOU dengan beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat ini dalam rangka peningkatan kualitas UMKM kita. Program-program dari lintas sektor kita upayakan untuk masuk ke dalam peningkatan kualitas UMKM kita di Mamuju Tengah. Dan kita terus melakukan setiap tahunnya event-event dalam rangka mendukung UMKM kita di Mamuju Tengah ini. Ya, baik. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan, termasuk juga melakukan event-event begitu ya Pak ya, agar UMKM ini bisa terus berdaya, kemudian juga menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat di Mamuju Tengah ataupun dari luar Mamuju Tengah. Kemudian untuk juga stabilitas pendapatan masyarakat, selain tadi kita melihat UMKM di Mamuju Tengah ini kan banyak komoditas sawit gitu Pak, dengan harga yang cukup fluktuatif. Mungkin seperti apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga pendapatan masyarakat di tengah harga komoditas sawit ini yang sering fluktuatif? Silakan Pak. Jadi gini, kontribusi PDRB kita di sektor pertanian dan perkebunan itu sebesar 74%. 74%. Jadi salah satunya adalah sektor perkebunan sawit. Ya. Nah sekarang ini fluktuatif harga sawit itu kan berdasarkan mekanisme pasar. Ya, supply and demand itu tidak bisa dihindari. Jadi meskipun kita mendukung bahwa sekiranya penetapan harga pemerintah yang sudah ditetapkan bersama dengan sektor itu bisa dilakukan oleh para investor ataupun perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di PKS yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Kita juga berharap memang harga ini bisa bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini. Tapi tentu ini akan kita kembalikan kepada mekanisme pasar yang berlaku, tentu karena di samping memang kita melindungi konsumen
masyarakat kita juga memberikan ruang kepada investor, Ya. kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas usahanya di wilayah kita. Iya. Baik, kalau kita melihat memang harga komoditas sawit ini cukup fluktuatif begitu ya Pak ya. Kemudian akhirnya kita tidak ingin masyarakat hanya bergantung dengan perkebunan sawit ini, tapi juga tentunya ada sektor-sektor lain ataupun juga diversifikasi ekonomi yang nanti mungkin bisa memberdayakan masyarakat. Nah, kemudian rencana jangka panjang Pemkab Mateng untuk melakukan diversifikasi ekonomi untuk masyarakat seperti apa Pak? Jadi memang betul bahwa kita tidak hanya mengandalkan sektor perkebunan sawit saja. Kita membuat strategi, membuat kebijakan, memetakan wilayah ini untuk pengembangan kompetensi-kompetensi tertentu di setiap wilayah, dan itu didukung dengan peraturan daerah serta peraturan bupati. Di antaranya adalah pengembangan sektor pangan, ketahanan pangan yang kita kembangkan sesuai dengan visi-misi pemerintah pusat dan dituangkan dalam program visi misi kami bersama Bapak Bupati. Jadi sektor-sektor lain di sektor perikanan, kemudian sektor peternakan juga kita kembangkan di Mamuju Tengah. Sehingga ketergantungan terhadap sektor perkebunan sawit ini kita harapkan tidak terlalu besar, karena ada variasi program, strategi atau variasi komoditas yang bisa menjadikan Mamuju Tengah ini menjadi sebuah daerah yang balance dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita. Ya, baik juga terkait dengan produksi pertanian begitu Pak. Nah, kemudian infrastruktur yang nantinya mendukung produktivitas pertanian seperti mungkin jalan, irigasi, kemudian fasilitas-fasilitas umum lainnya yang mendukung pertanian dan juga perkebunan masyarakat di Mamuju Tengah seperti apa Pak sejauh ini? Ya, kita ini daerah baru. Dari awal berdirinya kita sudah menegaskan bahwa sektor andalan kita adalah sektor pertanian. Semua kebijakan program infrastruktur itu kita upayakan mengarah linear dengan program-program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan yang ada di Mamuju Tengah. Sehingga setiap tahunnya kita mengalokasikan program infrastruktur APBD kita ke dalam pengembangan sarana dan prasarana pertanian dan aksesibilitas pertanian yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Itu yang kita lakukan. Baik, kalau sejauh ini Pak sudah ada bantuan untuk Alsintan untuk para petani? Kalau Alsintan itu kan sudah diatur dari awal program pemerintah berdasarkan kewenangan masing-masing. Ya, kemarin kita dibatasi untuk memberikan program-program Alsintan secara langsung dari kabupaten, tapi pemerintah provinsi melakukan intervensi terhadap program itu gitu. Jadi kita berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Dan program-program itu sebenarnya sudah lama kita buat, bahkan kita usulkan ke pemerintah pusat, kemudian diintervensi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada kita. Iya, baik. Nah juga kalau kita berbicara terkait dengan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar ekonomi, kemudian juga pendidikan, tadi komoditas pertanian dan lain sebagainya. Ada satu hal yang juga menjadi indikator kesejahteraan masyarakat adalah stunting, gitu Pak. Nah, kemudian berdasarkan data dari EPP GBM tahun 2024 tercatat sekitar 31,5% di Kabupaten Mamuju Tengah. Data ini juga masuk kategori stunting, kemudian pada 2025 menurun ya Pak ya dengan 24,02 dan target 2026 untuk stunting seperti apa Pak penurunannya? Ya, kita mempunyai target di 2026 ini kita harapkan stunting berdasarkan data EPPBGM kita itu 19,5, itu target. Tapi target itu bisa saja dibawa dari target apabila kita kolaboratif dan membuat collective action terhadap penurunan angka stunting yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Saya ingin menyampaikan bahwa tahun terakhir ini kami menggalakkan apa yang kita sebut dengan partisipasi kunjungan balita ke posyandu. Ini kalau dilihat angkanya atau yang biasa kita sebut dengan DFRS-nya itu menghampiri sudah di atas 80%, menghampiri 100%. Kalau ini dijadikan rujukan untuk persentase penilaian angka stunting di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah seperti yang dilakukan oleh provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia ini, maka tidak hanya 19% sebenarnya prospek kita. Itu bisa dibawa lagi, bahkan pernah kita berdasarkan data DPRS itu kita berada di posisi 16 sampai 17%. Jadi target 19 ini kita masih optimis dan
insya Allah kita berupaya keras untuk menurunkan target itu menjadi di bawah 19. Ya, baik. Semoga nanti dapat tercapai dan juga mencapai target ataupun melebihi target ya Pak ya, terkait dengan penurunan angka stunting khususnya di Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Nah, kemudian untuk dalam bentuk konkret penyelarasan program penanganan stunting dalam dokumen RPJMD seperti apa Pak mungkin? Ya, kita berharap bahwa stunting ini bisa berkurang di Mamuju Tengah dengan kebijakan sinergi Iya. dari berbagai sektor. Karena stunting ini kita tidak hanya bicara di sektor kesehatan saja, kita bicara di sarana dan prasarana infrastruktur, betul. misalnya dari segi sanitasi, Sanitasi, air ya. bersih dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah bahwa kita sekarang melakukan edukasi yang masif kepada masyarakat kita, karena stunting ini tidak hanya dilihat dari angka kemiskinan, infrastruktur, tapi yang paling penting yang besar menentukan persentase stunting itu adalah pola makan atau pola asupan gizi anak-anak kita. Dari angka 1000 sampai 2000 kelahiran itu, umur sampai 2 tahun itu kita betul-betul intervensi mulai dari awal sampai akhir gitu. Sehingga mulai dari penanganan kehamilan sampai dengan kelahiran itu betul-betul terpantau oleh tim-tim dan anggota kita di dinas kesehatan misalnya di puskesmas, supaya penanganannya betul-betul bisa keluar dari angka-angka potensi-potensi stunting yang sudah ditentukan standarnya. Berarti ada bentuk kerjasama juga dengan Dinas Kesehatan untuk pemantauan gizi dan juga Dinas PUPR mungkin Pak untuk sanitasinya Saya seperti kira apa? kalau kita bicara kolaborasi tidak hanya instansi. Kolaborasi itu is all everything Iya. stakeholder. Jadi tidak hanya kalau di tingkat instansi itu namanya sinergi. Kalau kolaborasi itu melibatkan private sector, masyarakat. Dan ini yang kita lakukan, melibatkan semua sektor-sektor swasta yang ada di sini, mulai di perusahaan sawit, perbankan, bahkan pelaku UMKM yang ada di Mamuju Tengah itu terlibat dalam penanganan stunting, menjadi bapak asuh, dan setiap program-program yang kita buat di pemerintah daerah itu selalu melibatkan seluruh masyarakat yang berkompeten, yang bisa menyumbangkan angka penurunan persentase stunting di wilayah kita. Iya, baik. Terkait juga penurunan angka stunting, tentu kita tidak dapat mungkiri bahwa kita juga memerlukan anggaran untuk hal ini ya Pak ya. Kemudian efisiensi anggaran dari kebijakan pemerintah pusat, apakah juga cukup mempengaruhi penanganan stunting di Mamuju Tengah seperti apa Pak? Ya tentu sangat berpengaruh, tetapi kita tidak bisa tinggal diam dengan efisiensi anggaran, karena efisiensi anggaran ini juga punya manfaat yang lain di luar itu. Kita punya strategi kita adalah membuat inovasi. Inovasi itu menjawab tantangan efisiensi dan efektivitas. Salah satu inovasi yang kita buat adalah membuat keterlibatan masyarakat, semua stakeholder di wilayah kita itu besar. Partisipasi masyarakat kita terhadap program pembangunan itu harus lebih besar. Itu salah satu inovasi untuk mengurangi efisiensi anggaran yang artinya menjawab tantangan efisiensi dan efektivitas anggaran yang ada di wilayah pemerintah daerah kita. Yang kedua, kita membuka ruang investasi yang lebih besar terhadap daerah kita. Karena hanya dengan itu kita bisa menangani persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh efisiensi dan anggaran tersebut. Nah, kita tahu bahwa di daerah kita ini di Sulawesi Barat mungkin kita daerah yang paling rendah lah APBD-nya, yang paling kecil APBD-nya. Tapi kita tidak tinggal diam. Insya Allah kita berupaya semaksimal mungkin supaya bisa kita keluar dari masalah-masalah yang isu-isu strategis yang kita hadapi sekarang. Baik, untuk di tingkat pemerintahan desa seperti apa mungkin Pak penanganan stunting? Pemerintah desa juga seperti itu. Setiap tahunnya kita melakukan lomba-lomba inovasi. Inovasi itu terkait stunting, kemiskinan ekstrim. Nah, itu yang kita lombakan setiap tahun dan kita berikan penghargaan, kita berikan reward kepada desa-desa yang mampu membuat inovasi dan strategi-strategi penanganan tanpa menggunakan APBD atau APBD desa yang lebih besar. Gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah ada beberapa program yang dibuat oleh desa dan ini menjadi prestasi. Tidak hanya di prestasi tingkat kabupaten, tapi bahkan di tingkat provinsi dan nasional. Seperti misalnya salah satu desa yang kita jadikan lokus penanganan pembuatan inovasi, yaitu misalnya Desa Kire. Desa Kire dengan program Dipan Merokok, itu sudah tembus menjadi prestasi tingkat nasional penanganan stunting.
Kenapa? Karena ini juga pola hidup merokok bapak-bapak kita yang punya anak kecil ini sangat berpengaruh terhadap, apalagi di samping ibu-ibu yang sementara Sedang hamil. hamil, Itu iya betul Pak. potensi angka stuntingnya apabila melahirkan itu besar. Itu diharapkan tidak terjadi seperti itu untuk anak-anak kita, karena kita menyiapkan generasi kita di 2045 ini menjadi generasi emas. Iya, berarti juga itu sejalan dengan program Genting berarti ya Pak ya, terkait Ya. dengan gerakan orang tua asuh cegah Hmm. stunting juga Hmm. tentunya stunting ini bisa dicegah bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi Hmm. masyarakat juga harus ikut berkolaborasi dan Ya. paham apa-apa saja kemudian yang bisa Hmm. menjadi penyebab stunting agar sama-sama kita bisa menurunkan angka stunting di Mamuju Tengah. Nah, terkait dengan program-program dalam menurunkan angka stunting ini ada 5 data yang kita himpun terkait dengan program Genting, program intervensi gizi spesifik dan sensitif, kemudian juga pemeriksaan kesehatan berkala juga sudah berjalan mungkin Pak terkait pemeriksaan kesehatan berkala. Ya. Kemudian perbaikan sanitasi dan air bersih juga tadi sudah sempat dibahas sedikit dan kolaborasi lintas sektor. Nah, tadi ada beberapa sektor yang Bapak sebutkan itu bukan dari instansi pemerintahan melainkan dari swasta. Mungkin sejauh mana peran dari pihak swasta untuk juga berkolaborasi menurunkan angka stunting di Mamuju Tengah? Iya, kita berupaya keras supaya keterlibatan masyarakat khususnya sektor swasta ini juga memberikan peran terhadap penurunan persentase stunting di Mamuju Tengah. Melalui dana-dana CSR, kemudian melalui perhatian-perhatian dan pemberikan bantuan hibah, dan yang lebih penting adalah menetapkan semua perusahaan yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menjadi bapak asuh di wilayahnya masing-masing. Apalagi di wilayah tersebut angka dan presentasi stunting di desa tersebut misalnya tinggi. Itu yang terus kita upayakan keterlibatan mereka dalam rangka penanganan stunting di wilayah masing-masing. Ya, baik, terkait hal itu juga Pak, kalau kita melihat stunting ini kan bukan muncul pada saat anak baru lahir saja, tapi sejak dalam kandungan, dan ini menjadi perhatian penting untuk para calon orang tua begitu Pak. Nah, ini terkait juga remaja putri dan juga calon pengantin. Apakah sudah ada edukasi bagi para calon pengantin ini untuk mencegah stunting bahkan sebelum mereka menikah gitu? Baik. Silahkan. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Kementerian Agama, bahkan kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga dakwah yang ada di sini, kemudian gereja dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang ada di Mamuju Tengah, dan kita juga pernah masuk ke dalam pesantren-pesantren mengedukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat kita untuk mencegah yang namanya pernikahan usia anak. Jadi bukan pernikahan dini ya, pernikahan dini itu bahasa film. Jadi bahasa aturan itu adalah pernikahan usia anak. Yang belum wajar menikah, itu sudah menikah. Itu yang kita cegah. Dan itu juga kita sampaikan ke desa-desa. Sehingga ada beberapa desa yang sudah membuat peraturan desanya. Apabila ada usia anak yang akan melakukan perkawinan, maka desa tidak akan memberikan persetujuan secara aturan, secara resmi. Sehingga ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat kita bahwa kita betul-betul mencegah yang namanya pernikahan usia anak ini. Karena apa? Karena ketika pernikahan itu berlangsung dan hamil, melahirkan anak, potensi stuntingnya itu besar sekali. Itu bisa dipastikan bahwa anaknya yang akan lahir itu adalah anak yang stunting. Nah, itu yang kita cegah supaya pernikahan usia anak ini itu tidak terjadi di Mamuju Tengah. Kerjasama dengan pemerintah dan Kementerian Agama, kemudian pihak-pihak swasta, tokoh-tokoh masyarakat, terus kita gaungkan di berbagai momen supaya anak-anak kita betul-betul di usia anak ini memanfaatkan untuk sekolah lah dulu. Jangan dulu kawin. Nah, silakan dulu sekolah, memperbanyak ilmu dan pengalamannya, sehingga nanti insya Allah bisa menjadi generasi yang bisa pelanjut generasi kita di masa yang akan datang. Iya, baik. Artinya juga kita mendukung supaya anak-anak muda ini bisa melakukan banyak aktivitas yang lebih bermanfaat begitu ya Pak ya, dengan menyediakan mungkin ruang-ruang untuk mereka
berkreativitas, kemudian juga menyediakan berbagai kegiatan agar fokus mereka ini beralih pada hal-hal yang baik dan juga bisa melanjutkan pendidikan sampai memang nanti pada waktunya sudah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan agar sama-sama kita selain angka stunting juga mencegah angka kemiskinan ya Pak ya, kemudian juga tingkat perceraian juga bisa kita cegah dengan menghimbau untuk tidak terjadi pernikahan di usia anak. Nah, kemudian terakhir mungkin Pak boleh sampaikan seperti apa harapan Bapak kepada seluruh stakeholder dan juga masyarakat terkait dengan kesejahteraan Mamuju Tengah dan salah satunya tadi adalah program penurunan angka stunting. Silakan. Baik, kita berharap bahwa generasi kita di Mamuju Tengah ini menjadi sebuah generasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Sekarang ini kita berada pada zaman yang mungkin permasalahan kompleksitas permasalahannya itu semakin hari semakin meningkat. Makanya kita harus siapkan generasi kita menjadi sebuah generasi emas yang mampu, insya Allah mampu menjawab tantangan itu. Salah satunya adalah bagaimana mencegah yang namanya stunting di Mamuju Tengah. Untuk itu kepada semua masyarakat, khususnya swasta, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk terus berperan, memberikan edukasi, bahkan terlibat secara langsung dalam penanganan stunting di Mamuju Tengah. Apakah dia menjadi bapak asuh, melakukan pembinaan terhadap anak-anak kita yang terindikasi stunting, maupun kepada masyarakat kita yang terkena mungkin dalam kategori miskin dan miskin ekstrim, itu juga menjadi poin yang harus kita lakukan. Untuk itu keterlibatan kita semua terhadap program pemerintah kami sangat harapkan. Sebagai pemerintah kami hanya fasilitator dan memberikan dukungan serta dorongan kepada kita semua untuk terlibat. Karena keberhasilan kita adalah keberhasilan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah keberhasilan kita bersama. Untuk itu sekali lagi bahwa kolaborasi antar semua sektor dalam penanganan isu-isu strategis kita di Mamuju Tengah atau masalah-masalah pembangunan maupun masalah-masalah lain yang ada di Mamuju Tengah itu insya Allah bisa kita atasi secara bersama-sama. Dan khusus untuk penanganan stunting saya ingin tambahkan satu bahwa di Mamuju Tengah ini alhamdulillah kita memperbaiki pola pikir anak-anak kita. Merubah karakteristik anak-anak kita menjadi yang lebih positif. Nah, ini bisa dilihat dari budaya literasi kita. Dulu waktu Mamuju Tengah ini lahir, itu nilai literasi kita itu paling rendah di Sulawesi Barat. Sekarang bisa dilihat alhamdulillah dengan berbagai pendekatan dan keterlibatan komunitas-komunitas pemuda kita, angka literasi di Mamuju Tengah ini sudah di atas dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Sulawesi Barat. Jadi sekali lagi untuk seluruh masyarakat, terutama anak-anak muda kita, ayo semangat, kita bergabung, kita memberikan kontribusi kepada daerah kita, baik itu pikiran, tenaga, maupun strategi dalam rangka membangun daerah kita untuk lebih berakselerasi dengan daerah-daerah lain yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Saya kira itu harapan kita dan insya Allah mudah-mudahan generasi kita ke depan menjadi sebuah generasi emas yang mampu menciptakan Mamuju Tengah ini menjadi daerah yang lebih maju dan berkembang lagi. Baik, terima kasih Bapak. Semoga apa yang menjadi harapan bisa sama-sama kita wujudkan dan juga bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan juga tentunya peran masyarakat juga sangat mendukung untuk tercapainya seluruh program pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Semoga kita bisa ketemu dalam perbincangan menarik lainnya tentang Mamuju Tengah. Kami selalu menantikan kabar baik dari Mamuju Tengah. Terima kasih juga kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di Tribun Sulbar, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.